Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun kita berada, ya kita semua beribadah dari rumah ya. Mengikuti anjuran pemerintah, kita akan melaksanakan ibadah dari rumah supaya memutus mata rantai penyebaran virus. Ya, itu tidak akan mengurangi khidmatnya ibadah kita, bukan? Ya, kita harus selalu mengucap syukur karena Allah kita sangat luar biasa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh tidak berdaya tanpa kasih-Mu. Kami sungguh tidak berdaya tanpa Engkau. Kami mengalami ketakutan, kami mengalami depresi, kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan oleh karena situasi hari-hari ini. Tetapi kami mau belajar bersyukur, meresapi dan menikmati kasih-Mu yang tidak pernah dapat diukur oleh apapun. Bahkan oleh karena virus ini merajalela, kami tetap dapat mengasihi-Mu. Kami tetap dapat merasakan kasih-Mu yang sangat nyata di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami hari ini bersukacita di dalam ibadah yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah tentu saja, situasi ini kadang-kadang membuat kita jadi panik ya. Kita semua panik karena kita mendengar begitu banyak peristiwa yang membuat kita tidak nyaman. Teman-teman yang meninggal, orang-orang yang terpapar virus, rumah sakit penuh, hingga kita kehilangan sukacita. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kasih Allah itu dapat mengatasi semua. Amin. Mari kita ingat kasih Allah yang tidak dapat diukur oleh apapun, panjang dan lebarnya tidak dapat kita menyelaminya. Kasih Allah yang membuat kita dapat bertahan dari situasi apapun. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu ya Tuhan. Yeay. Wow, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu Tuhan, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, haleluya, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Benar Tuhan, kasih setiamu besar. Katakan sekali lagi saja, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh haleluya, kasih sungguh besar, kasih-Mu Tuhan. Katakan, kasih setiamu Tuhan, Kasih sangat setiamu besar di dalam hidup kami. Oh yeah, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Wow, untung kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Amin. Dalam keadaan apapun, situasi apapun yang terburuk dalam hidup kita, kasih Allah hadir. Kasih Allah yang terbesar hadir di dalam hidup kita. Amin. Hari-hari ini kita memiliki begitu banyak alasan untuk takut, untuk gentar, untuk khawatir. Tetapi berita gembira hari ini, hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketenangan yang di luar akal pikiran kita. Amin. Yes. Kita masuk ke hadirat Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang itu akan hadir. Yes. Haleluya.
Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang selalu menyertai jalan hidup kami, di sepanjang hidup kami. Yesus, Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Benar Tuhan, teduhkan hati kami dari gelora ketakutan karena situasi-situasi hari ini Tuhan. Kau perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, benar Tuhan, kami mau dekat dan bersekutu dengan Engkau, karena hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan yang sejati. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Yes. Mari lebih dekat kepadamu, karena hanya ada rasa ketenangan yang sejati ketika kita dekat dengan Allah. Hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini kami mau mengalahkan segala ketakutan kami Tuhan, karena sungguh saat ini adalah saat yang tepat. Alangkah indahnya berada di hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi hati kami, hati kami. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, yes, penuhi tempat ini. Mari kita sembah Dia. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Yes, yes, haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah sumber hidup kami. Yes, haleluya. Yesus, biar hari-hari ini setiap umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, berkati dengan hadirat-Mu, berkati dengan ketenangan, karena sungguh di dalam Engkau kami akan mengalami ketenangan di dalam Engkau. Yesus, Yesus, sungguh tidak mudah bagi kami harus menempatkan diri di tengah lingkungan yang sedang mengamuk oleh virus ini. Kami kadang mengalami ketakutan, kami kadang mengalami kekhawatiran. Oh Tuhan, hanya Engkau, hanya di hadirat-Mu kami boleh merasakan tenang. Hanya di hadirat-Mu Tuhan, hanya dengan menyembah-Mu jiwa kami dihiburkan, jiwa kami ditenangkan. Biar roh kami selalu bersekutu dengan Engkau, karena sungguh Tuhan, Engkaulah sumber ketenangan. Amin.
hati kami. Biar pada pagi hari ini Tuhan, Engkau meneduhkan roh kami, agar firman-Mu akan menjadi tuntunan dan pelita bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya kami terus merasakan hadirat-Mu, supaya walaupun kami beribadah dari rumah, tetapi Tuhan, kami dapat disentuh oleh firman-Mu. Karena firman-Mu yang akan menghidupkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hati kami, siap untuk ditaburi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali beribadah, kami tahu Tuhan bahwa kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Ketika kami melihat situasi yang sedang terjadi, seringkali membuat iman kami menjadi kecil. Ketakutan, kecemasan ada di sekitar kami. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami ingin menghampiri Tuhan. Sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama, hanya dekat padamu Tuhan. Ada ketenangan, ada keselamatan, ada perlindungan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dan memberkati kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, menerangi jalan kami dan memberi kepada kami kekuatan. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, masih tetap bersyukur atas apapun yang terjadi ya dalam hidup kita. Ya, tidak mengurangi rasa sukacita kita masih beribadah walaupun hari ini kita harus beribadah ya, tidak bisa bertatapan langsung tapi melalui rekaman atau online. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang penting bagi kita. Karena ini adalah anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus, ya, kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 13. Efesus pasal 2 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saya ulangi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kalau kita baca dan kita renungkan firman Tuhan atau Alkitab, di dalam Alkitab Allah menentukan bahwa darah dipakai Tuhan sebagai sarana untuk penebusan dan pengudusan.
serta pendamaian antara Allah dengan kita manusia yang berdosa. Darah dipakai untuk mengadakan perdamaian. Sudah bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 22. Darah juga dipakai sebagai alat untuk mengukuhkan ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13, bahkan di sini dikatakan darah Kristus Yesus yang telah dicurahkan sebagaimana seperti perjanjian lama ada darah korban binatang yang disembelih dan dicurahkan, demikian juga di dalam perjanjian baru darah Kristus sudah dicurahkan bagi kita. Lewat pencurahan darah Kristus itu dikatakan, kamu, hai orang Efesus, saudara dan saya juga, yang dahulu jauh dari Tuhan karena dosa, yang dahulu kita ini terusir dari hadirat Tuhan, manusia terusir dari hadirat Tuhan karena dosa, menjadi jauh. Ada jarak antara Allah dengan manusia. Tetapi oleh darah Kristus Yesus dikatakan yang jauh itu sudah menjadi dekat. Darah Kristus memiliki makna penting bagi kita manusia. Karena ternyata di dalam darah Kristus kita ini mendapat persekutuan dengan Allah kita. Jadi ini betapa pentingnya saudara kita mengerti tentang darah Kristus. Kalau hari ini di hadapan kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, ini salah satu sakramen perintah Yesus untuk kita lakukan, kita kerjakan. Makan roti dan anggur, yang ini semua menunjuk, mengingatkan kita kepada korban Kristus, peristiwa salib di mana Kristus mati, tubuhnya hancur, darah tercurah untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Dia, Allah kita. Jadi hari ini saudara, betapa luar biasanya darah Kristus. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Apa dampak darah Yesus itu bagi kita orang percaya? Apa maknanya darah Kristus itu bagi kehidupan kita orang percaya? Ada beberapa hal. Yang pertama saudara, oleh darah Kristus, oleh pencurahan darah Yesus di kayu salib, kita orang yang percaya kepada Dia dahulu jauh karena dosa, dahulu hidup di dalam dosa, dahulu hidup di bawah kutuk dosa. Oleh darah Yesus kita menjadi dekat. Jadi yang pertama ya, yang kita bisa renungkan hari ini lewat ibadah online adalah bahwa makna darah Kristus bagi kita orang percaya adalah darah Yesus itu sudah membuat kita yang jauh menjadi dekat. Mengapa? Karena darah Kristus itu yang sudah menyelesaikan dosa kita.
Kita yang jauh dari Tuhan karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, kemudian diusir dari Taman Eden. Mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami kutuk karena dosa. Tapi korban Yesus di kayu salib. Mari kita buka di dalam Wahyu 1 ayat 5b. Ya, kitab Wahyu pasal 1 ayat 5b. Dikatakan demikian. Atau Wahyu 1 ayat 5 ya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi oleh darah Kristus itu saudara dan saya dilepaskan dari dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Darah Kristus sudah menyucikan, sudah membersihkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Ada banyak orang berusaha untuk menyelesaikan dosa dengan caranya, dengan usahanya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa dengan kekuatannya menyelesaikan dosa. Tidak ada yang mampu. Karena di dalam kitab Roma dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bagaimana manusia yang di dalamnya tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak ada yang benar. Mau berusaha menyelesaikan dosa, nggak mungkin saudara. Karena pada dasarnya setiap kita sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, darah Yesus yang tercurah di kayu salib menjadi jaminan, dikatakan di sini, melepaskan kita dari dosa kita oleh darah Yesus. Kematian Kristus di kayu salib menghapus segala dosa, membayar segala hutang dosa saudara. Harusnya kita yang menyelesaikan, tapi karena ketidakmampuan kita, Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat itu mengirimkan anaknya yang tunggal yang tidak berdosa untuk menggantikan saudara. Segala akibat dosa ditimpakan kepada dirinya di kayu salib. Karena dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dia terima semua kutuk. Supaya apa? Supaya saudara dan saya lepas dari kutuk dosa. Jadi itulah hal pertama, pentingnya darah Yesus bagi kita, di mana kita ini dijadikan dekat karena dosa-dosa kita diselesaikan. Bukankah yang menjadi penghambat jarak antara Allah dengan manusia itu dosa? Dan ketika dosa diselesaikan, maka manusia bisa datang mendekat kepada Allah. Efesus 2 ayat 13 tadi dikatakan, di dalam Yesus, oleh darah Yesus, kita yang dahulu jauh menjadi dekat. Ini berarti secara horizontal, secara vertikal hubungan antara Allah dengan manusia. Oleh darah Yesus diperdamaikan, didekatkan. Dan tahukah saudara, ketika hubungan Allah dengan manusia diperdamaikan,
maka ini pun berimbas secara horizontal hubungan kita dengan sesama. Di mana ketika Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita, roh pengampunan itu ada dalam diri kita, maka kita pun akan diberi oleh Allah kesanggupan untuk mengampuni orang lain. Sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. Ada penyatuan yang luar biasa. Ya, ini syukur saudara bahwa darah Yesus sudah membuat saudara yang jauh menjadi dekat. Jadi hari ini jangan pernah merasa dalam diri saudara bahwa saudara Allah itu jauh. Tidak. Dalam situasi yang sekarang mungkin serba tidak mudah ini. Hei, Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Dan dia berkata, oleh darahnya itu saudara tidak jauh dari Tuhan, tapi engkau dekat dengan Tuhan dan Tuhan mau dekat tinggal dengan saudara. Amin. Bersyukur saudara, ada Tuhan yang dekat. Ada Allah yang mau dekat dan hadir dalam kehidupan saudara. Saya pikir hanya di dalam Kristus kita mengenal kehidupan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Karena darah Kristus. Coba saudara bayangkan. Kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dia Bapa kita. Dia kekasih kita. Hubungan yang dekat dengan Allah kita. Bapa itu menggambarkan provider yang mencukupkan kebutuhan untuk keluarga. Kalau Allah menjadi Bapa kita berarti dia Allah yang mau bertanggung jawab untuk mencukupkan hidup kebutuhan kita yang percaya kepada dia. Oh haleluya. Ya. Jadi kuasa darah Yesus pentingnya bagi kita yang pertama. Membuat kita yang jauh menjadi dekat. Nikmati saudara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nikmati. Jangan jadikan kekristenan hanya ritual. Oh ritual seminggu sekali ibadah. Jangan. Rugi saudara. Jangan jadikan kekristenan hanya sebagai liturgis. Ya, ibadah-ibadah yang ditata saja. Tetapi kekristenan adalah hubungan. Kekristenan adalah konektivitas. Kekristenan adalah keintiman dengan Allah. Ketika saudara menjadi percaya, maka darah Kristus itu akan menyatukan saudara dengan Allah, membuat saudara dengan Allah menjadi dekat. Hari ini nikmati Allah yang dekat dengan saudara. Dia enggak jauh. Dia sangat dekat. Rasakan mungkin dia sedang berada di samping saudara. Bahkan Alkitab berkata, dia mau tinggal di hati saudara. Hari ini di mana Allah saudara? Di mana? Allah tidak jauh. Coba taruh tangan di dada. Hari ini Allah dekat dengan aku. Allah ada di hatiku. Amin. Ya. Jadi itu sebuah anugerah hanya oleh karena darah Kristus. Di luar itu tidak ada. Yang kedua, saudara, apa pentingnya darah Kristus bagi kita? Kalau saudara baca Amsal 20 ayat yang ke-30, Amsal Sulaiman pasal 20 ayat yang ke-30, dikatakan demikian firman Tuhan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan hati. Dikatakan bilur-bilur yang berdarah ini membersihkan kejahatan. Ini berbicara tentang bilur-bilur darah Yesus itu akan menyucikan hati kita, membersihkan hati kita. Hal yang kedua, arti pentingnya darah Yesus adalah darah Yesus sanggup menyembuhkan kita.
kita yang sakit sanggup disembuhkan oleh darah Kristus. Ketika bicara tentang sakit, bukan saja bicara tentang sakit fisik, tapi roh, jiwa, dan tubuh kita yang sakit akan sanggup dipulihkan, disembuhkan oleh darah Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Iya. Darah Yesus disediakan untuk saudara dan saya mengalami kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, 1 Petrus pasal yang kedua, ya, ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Alkitab berkata Dia sendiri telah memikul segala dosa-dosa kita di kayu salib, supaya kita ini dulu yang telah mati oleh dosa, sekarang kita bisa hidup oleh kebenaran. Dan Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur yang berdarah itu yang ada di dalam tubuh Yesus, dikatakan kamu telah sembuh. Hal yang kedua, pentingnya darah Yesus bagi kita adalah darah Yesus sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Dia menyembuhkan bukan saja tubuh, tapi roh, jiwa, tubuh. Kalau hari ini tubuhmu sakit, minta Tuhan, darah Yesus sembuhkan sakitku. Amin. Hari ini ada tubuh dan darah Yesus. Nanti kita akan melakukan perjamuan suci bersama dan imani saudara. Imani darah Yesus menyembuhkan. Maka ketika engkau mengimani dan percaya, maka Alkitab akan menyatakan kuasanya. Dan oleh bilur-bilurnya engkau yang hari ini sakit, engkau akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Amin. Oleh bilur-bilurnya tubuh yang sakit disembuhkan. Bahkan jiwa yang sakit sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak orang mengalami tekanan yang begitu hebat di jiwanya, sehingga akhirnya sulit mengampuni. Tapi hari ini saudara, buka hati saudara. Kalau engkau percaya kepada darah Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Hatimu yang sakit, Tuhan sanggup pulihkan dalam nama Yesus. Amin. Darah Yesus akan basuh hati saudara. Segala dosa-dosa akibat dosa yang masih melekat di hatimu, izinkan hari ini darah Yesus membasuh hidup saudara, membasuh hati saudara, membasuh jiwa saudara, supaya saudara disegarkan dan terima hidup yang baru di dalam Kristus. Karena Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Percaya. Kalau hari ini ada yang sakit, percaya lewat perjamuan yang kudus ini, saudara dan saya, engkau yang sakit akan mengalami kesembuhan. Ketika engkau percaya, maka kuasa darah Yesus itu akan bekerja dan menyembuhkan sakit saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, ini yang terakhir saja. Apa makna dan pentingnya darah Yesus bagi kita? Darah Yesus akan melindungi kita dari serangan kuasa iblis. Ada musuh yang senantiasa mencoba menghancurkan hidup saudara dan saya. Dia yang terus mencari saat-saat kita lemah. Dia yang terus mencoba membinasakan kita. Siapa dia? Dialah iblis. Ada banyak sekarang iblis pakai cara di dunia ini
untuk mencoba menjebak orang percaya, mereka akhirnya jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bukan hanya itu, iblis juga bisa kirimkan sakit penyakit ke dalam kehidupan kita manusia. Iblis bisa mencuri berkat dari kita. Engkau bekerja tetapi engkau ngalami rugi demi rugi, rugi demi rugi, rugi demi rugi. Bisa saja itu terjadi karena kuasa iblis sedang bekerja. Engkau mengalami sakit yang terus berkesinambungan dan engkau tidak pernah mengalami kesembuhan. Sakit bisa datang karena kerja kuasa kegelapan. Memang tidak semua sakit datang karena kuasa kegelapan, bisa karena pola hidup yang salah. Engkau tidak pernah berolahraga, makan tidak pernah dijaga, bisa saja saudara menjadi hipertensi, gula. Karena apa? Pola hidup yang salah. Tapi sakit juga bisa datang karena apa? Diizinkan Tuhan. Karena memang Tuhan ingin membawa kita naik kelas. Ya, kalau pola hidup yang salah, ya segera rubah pola hidup saudara. Jaga makan saudara. Jaga berolahraga. Tapi kalau saudara tahu, oh ini diizinkan oleh Tuhan, aku tidak melakukan dosa, aku sudah berbuat benar, aku sudah memberi untuk Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Oh mungkin ini bagian dari ujian Tuhan untuk aku naik tingkat. Terus bertahan, sebab engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang sedang menuntun saudara melewati ujian itu untuk naik kelas. Tapi kemudian ternyata ada sakit yang datang karena kuasa kegelapan. Kalau ini terjadi atas kehidupan saudara hari ini, kuasa darah Yesus sanggup melindungi saudara dari kuasa iblis. Coba kita baca dalam Wahyu 12 ayat 11. Wahyu pasal 12 ayat 11 dikatakan demikian. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dikatakan dan mereka mengalahkan dia di sini adalah iblis, mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh kesaksian. Ya kan ada pujiannya, ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah Yesus sanggup melindungi saudara dari kuasa iblis. Hari ini saudara, minta Tuhan tutup bungkus hidupku, keluargaku, pelayananku, gerejaku dengan darah Yesus. Karena itu yang akan melindungi saudara. Itu akan menjadi covering saudara. Saya ingat kisah tentang Ayub, ketika Ayub di awal-awal dikatakan Tuhan memperkenalkan Ayub sebagai orang yang jujur, takut akan Allah, orang yang saleh. Satu kali saat Tuhan berbicara kepada iblis, ya, Tuhan sedang membanggakan Ayub. Tuhan berkata kepada iblis, kau lihat hambaku Ayub, ya. Lalu iblis ngomong, iya, dia kan seperti itu karena dijagai. Coba engkau tidak menjagai, ya. Jadi rupanya selama ini iblis sudah berusaha untuk menghancurkan Ayub, tapi tidak bisa dijamah oleh iblis. Kenapa? Kalau saudara kan di dalam kisah Ayub ini, setiap pagi dikatakan Ayub senantiasa memberikan korban, sembelian. Dia berkata, jangan-jangan anakku berbuat salah, dia minta ampun dan dia mencurahkan darah korban sembelian. Dan ternyata darah korban sembelian itu yang dipakai Tuhan untuk melihat imannya Ayub. Maka Tuhan memberikan pagar melindungi Ayub, menjagai Ayub. Darah
punya kuasa, apalagi itu darah anak domba, sanggup melindungi kita dari kuasa iblis. Hari ini, minta saudara, situasi yang seperti ini kita butuh darah Yesus. Praktekkan hari ini, dalam doa kita hari ini. Kita minta, Tuhan aku minta tutup bungkus aku dengan darah anak domba. Saya percaya, darah anak domba akan melindungi saudara dan saya. Saya tidak akan perpanjangkan firman Tuhan, tapi hari ini kita akan renungkan. Kita sudah renungkan firman Tuhan tentang darah Kristus. Darah itu sudah membuat saudara yang jauh menjadi dekat. Engkau dekat dengan Tuhan, dengan Bapa, karena darah Kristus. Darah itu yang akan sanggup menyembuhkan saudara dari sakit penyakit. Dan yang ketiga, darah Yesus melindungi engkau dari kuasa iblis, dari sakit penyakit. Minta Tuhan hari ini, tutup bungkus aku dan keluargaku dengan kuasa dari Yesus. Mari saudara, kita akan melakukan perjamuan yang kudus. Siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara, siapkan roti dan anggur yang gereja sudah kirimkan ke tempat Bapak Ibu saudara masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, dan saya percaya melalui perjamuan yang kudus ini berkat anugerah Tuhan turun atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan yang kudus. Kita naik. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita bersyukur Tuhan berikan kepada kita darah-Nya tercurah sebagai anugerah bagi kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biar musik mengalun dengan lembut. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Silakan boleh diambil roti dan anggur saudara. Saya akan tuntun Bapak Ibu Saudara yang hari ini beribadah di rumah untuk melakukan sakramen kudus perjamuan suci. Anda sudah pegang di tangan
roti dengan tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus saudara dan saya. Dan hari ini di tangan saudara ada roti dan anggur. Kenapa kita melakukan perjamuan yang kudus? Karena ini perintah Yesus. Di hari terakhir sebelum kemudian dia disalibkan, dia membawa murid-muridnya masuk dalam perjamuan terakhir. Dan dia berkata, makanlah dan minumlah tubuhku. Lalu Paulus berkata, apa yang dilakukan ini, diperbuatnya ini adalah perintah dari Yesus. Saudara, hari ini roti menggambarkan tubuh Yesus yang terpecah untuk saudara dan saya. Supaya penderitaan sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Supaya hari ini engkau tidak lagi mengalami penderitaan yang sama karena dosa. Dan anggur ini berbicara tentang darah yang tercurah. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita yang jauh menjadi dekat, supaya kita yang sakit menjadi sembuh, dan supaya hidup saudara mendapat covering dari kuasa kegelapan. Hari ini kita membutuhkan covering oleh kuasa darah Yesus. Mari kita bersama-sama kita akan lakukan perjamuan yang kudus dengan percaya bahwa Yesus hari ini lewat perjamuan yang kudus kami sedang mendeklarasikan iman percaya kami bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lewat perjamuan kudus kita sedang mendeklarasikan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan hari ini saya percaya kuasa kebangkitan yang sama lewat kuasa darah Yesus akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan di atas kepala. Saya akan bacakan firman Tuhan dan nanti kita akan makan bersama-sama. Firman Tuhan berbicara demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebuah pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah saudara percaya darah tubuh Yesus sudah terpecah untuk menebus dosa saudara dan saya? Amin. Kalau engkau percaya, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, sebelum kau minum cawan ini, pertanyaan datang kepada saudara, apakah engkau percaya cawan di tangan saudara adalah persekutuan di dalam darah Yesus yang sudah tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya? Apakah engkau percaya? Apakah engkau percaya Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya? Kalau engkau percaya, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hari ini, adakah ada di antara saudara yang hari ini kau datang atau mendengarkan khotbah ini, kau sedang dalam keadaan sakit hari ini? Tumpangkan tangan saudara, tangan kananmu naik ke atas, tanda percaya kepada Tuhan, dan taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami percaya kuasa darah Yesus masih terjadi sampai hari ini. Hari ini Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang sakit hari ini, dimanapun mereka berada, kami tumpangkan tangan kami dan kami menyatakan hari ini di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus menjadi sembuh, oleh darah Yesus menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan itu Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Percaya saudara yang sakit hari ini, kesembuhan datang atas kehidupan saudara di dalam nama Yesus. Hari ini saya ingin berdoa untuk saudara yang sedang mengalami mungkin ketakutan, kekhawatiran karena keadaan yang sedang terjadi hari ini. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan anak-anak Tuhan yang terangkat. Mereka yang hari ini sedang khawatir, mereka yang hari ini sedang takut, mereka yang hari ini sedang gentar karena situasi dan keadaan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau menjadi, oh Tuhan, pengharapan kami yang pasti. Hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba mencuri berkat, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita dari hidup kami, memberikan kepada kami ketakutan, hari ini kami tolak di dalam nama Yesus. Karena kami percaya roh ketakutan bukan datang dari Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan, di dalam nama Yesus. Hari ini kami percaya kuasa darah Yesus covering, menutup bungkus anak-anak Tuhan hari ini. Menjauhkan kami dari ketakutan dan gantikan hidup kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur menjadi orang-orang percaya karena kami tahu Tuhan, korban-Mu di kayu salib menjadi jaminan penebusan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami kembali disegarkan dan diingat kembali. Ada darah Yesus yang menjadi jaminan penebusan hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Dan kami percaya kuasa-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Dalam surga, kiranya tolong perlindungan dan penjagaan Tuhan melindungi semua umat Tuhan melewati hari-hari ini sampai pada nanti kami akan melihat kemenangan yang datang dari Tuhan terjadi atas kehidupan kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus akan menyertai engkau dan menjaga engkau sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan bersama-sama, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap hidup dalam protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, amin.